Pak Rizik Syihab mengatakan ini juga sebagai bantahan ya orang-orang yang mengatakan bahwa Bahar Smith ini nggak punya ilmu, nggak bisa ceramah, memberikan tausiah keagamaan, nggak bisa baca kitab, teman-teman. Lalu ya disanjung-sanjung oleh Pak Rizik Syihab. Habib Bahar itu cuma jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Takbir. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Ngerti agama tidak? Kalau Pak Rizik Syihab, teman-teman, mau jujur, teman-teman, kan mustahil rasanya. Pak Rizik Syihab ini tidak pernah melihat ya bagaimana ceramah-ceramah Bahar Smith ketika menyampaikan cerita-cerita khurafat doktrin, teman-teman. Kayaknya mustahil. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau umur 10 tahun mendapatkan magam yang sangat tinggi. Magam kewalian yang sangat tinggi beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apa itu? Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Saya ada video dari Pak Rizik Syihab yang memuji-muji isi ceramah dari Bahar Smith yang ketika itu diminta memberikan tausiah pernikahan. Lalu setelah Bahar Smith ceramah ya disanjung-sanjung oleh Pak Rizik Syihab mengatakan ini upaya untuk menepis fitnahan-fitnahan di luar sana yang mengatakan bahwa Bahar Smith ini provokator. Padahal itu bukan fitnahan, teman, itu fakta. Ya, sudah berapa kali kita reaksi terkait provokasi yang dilakukan oleh Bahar Smith terutama kepada umat dan pemerintah, teman-teman. Kemudian Pak Rizik Syihab mengatakan ini juga sebagai bantahan ya orang-orang yang mengatakan bahwa Bahar Smith ini nggak punya ilmu, nggak bisa ceramah, memberikan tausiah keagamaan, nggak bisa baca kitab, teman-teman. Lalu ya disanjung-sanjung oleh Pak Rizik Syihab. Teman-teman, saya ingin mengatakan di sini sedikit seperti ini sebelum kita tampilkan videonya. Seandainya Pak Rizik Syihab ini mengingat kembali ya alma maternya ya, lulusan dari mana beliau ini, ya mungkin kalian sudah tahu ya, beliau ini salah satu lulusan dari King Saud University yang ada di Saudi, teman-teman ya. Ya mungkin kita bisa katakan ya setara dengan Jamiah Islamiyah ya atau Universitas Islam Madinah yang ada di Madinah sana, kemudian Ummul Qura yang ada di Mekah sana ya. Semua universitas tersebut, teman-teman ya, berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya maksud saya, teman-teman ya, secara pendalilan sangat-sangat kuat ya. Mereka sangat menguatkan Al-Quran dan Sunnah, perkataan para sahabat, perkataan para ulama, teman-teman. Nggak ada halu-halunya, nggak ada doktrin-doktrin yang ada di universitas-universitas tersebut, teman-teman. Nah, kalau seandainya Pak Rizik Syihab ya mengingat ya basic pendidikan keilmuan agamanya, teman-teman ya, tentu Pak Rizik Syihab ya tahu kapasitas Bahar Smith ini seperti apa. Lebih-lebih yang sudah pernah kita simak video-videonya, teman-teman ya, Bahar Smith ini sering menyampaikan hadis palsu ya. Barang siapa yang membaca surah Yasin, katanya, teman-teman, itu pernah direaksi oleh Harry Pras, teman-teman, maka ya akan disiapkan 9 bidadari, kemudian 9 ranjang, yang mana juga di ranjang tersebut ada 9 kasur yang bersusun-susun. Itu dari mana? Itu hadis dari mana? Kemudian lagi cerita-cerita khurafatnya Bahar Smith ini, katanya Al-Faqihul Muqaddam ya, mengusir malaikat Munkar wa Nakir, teman-teman, karena merasa terusik oleh orang yang dikuburkan di sebelahnya, karena orang sebelahnya sedang disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Kalau Pak Rizik Syihab, teman-teman, mau jujur, teman-teman, kan mustahil rasanya. Pak Rizik Syihab ini tidak pernah melihat ya bagaimana ceramah-ceramah Bahar Smith ketika menyampaikan cerita-cerita khurafat doktrin, teman-teman. Kayaknya mustahil. Ya, orang kalau sudah berorganisasi seperti itu, teman-teman, biasanya akan banyak beloknya, teman-teman, karena banyak kepentingan pribadi yang ada di situ, teman-teman. Baik, kita simak video yang pertama dari Pak Rizik Syihab. Kemudian yang kedua, teman-teman, jangan lewatkan. Ini di satu video ya, satu ceramah yang sama, teman-teman ya. Ketika Bahar Smith itu menyampaikan tausiah pernikahan, ternyata ada juga dia sampaikan di situ banyak cerita-cerita khurafat, doktrin-doktrin sesat, teman-teman. Makanya apa yang saya pikir dalam kepala saya, apa pikiran dari Pak Rizik Syihab ketika mendengarkan Bahar Smith ya ceramah seperti itu, teman-teman. Baik, kita simak video yang pertama dari Pak Rizik Syihab. Selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuma jualan obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis, saudara. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya, semangat banget.
Sampai semua pengen kawin lagi. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar bagus tidak? Cakep tidak? Nasihatnya luar biasa tidak? Takbir. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Ngerti agama tidak? Tahu soal hukum perkawinan tidak? Takbir. Terus yang bilang Habib Bahar provokator mana tuh? Ye, unyil. Ya, seperti itu teman-teman ya, cuplikan video dari Pak Rizik Syihab. Ini setelah Barsmi ceramah teman-teman ya. Ya ini, seperti ini pujian dari Pak Rizik Syihab. Baik, sekarang kita simak video yang kedua dari Bahar Smith teman-teman. Ini masih di satu video dengan Pak Rizik Syihab ini. Nah, apakah Pak Rizik Syihab ini tidak menyimak ya pernyataan atau cerita dari Bahar Smith ini ketika menyampaikan doktrin-doktrin, cerita-cerita khurafat? Lebih-lebih di dalam video tersebut teman-teman, di tausiah pernikahan tersebut, Bahar Smith ya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak sekarang teman-teman. Saudara-saudara, Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan orang-orang soleh. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di Hadramut. Simak. Perempuan yang ada di Hadramut seumur hidup keluar rumah cuma 3 kali, saudara-saudara. 3 Pertama, kali. ketika mereka bermain bersama bapaknya, mereka keluar rumah, masih kecil. Kedua, ketika mereka menikah dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati dari rumahnya menuju kuburnya, saudara-saudara. Makanya tidak heran Hadramut melahirkan para ulama, para fuqaha. Di Hadramut, anak-anak umur 7 tahun, mereka telah hatam berkali-kali kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam, contoh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 3 tahun beliau terkena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta, tetapi di umur 6 tahun beliau hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Di umur 10 tahun beliau hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, Bidayatul Hidayah, dan lain-lainnya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau umur 10 tahun mendapatkan magam yang sangat tinggi. Magam kewalian yang sangat tinggi beliau dapatkan di umur 10 tahun. Apa itu? Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Beliau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Sampai-sampai diceritakan di Hadramut ada seorang syekhah yang berbangsa Al-Amudi. Wanita tersebut pernah mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir kitabnya beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar yang bunyinya, tolong dikasih uzur kalau ada kata-kata yang salah dalam penyarahan ini kitab. Kenapa? Karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan Hadramut nyusuin anak sambil menyarahkan kitab Minhaj. Nggak heran di Hadramut anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun telah hatam berkali-kali kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Nah teman-teman, ini dia salah satu isi dari ceramah Bahar Smith ketika menyampaikan tausiah pernikahan. Lalu setelah itu yang saya katakan tadi dipuji-puji oleh Pak Rizik Syihab. Nah yang saya katakan teman-teman, apa di dalam pemikiran Pak Rizik Syihab ketika mendengarkan bagian ini teman-teman ya. Bagian ini yang saya koreksi. Dia katakan ya, wanita-wanita yang ada di Hadramut sana teman-teman, seumur hidupnya hanya keluar 3 kali teman-teman. Yang pertama, ketika dia keluar bersama ayahnya untuk bermain ketika masih kecil. Yang kedua, teman-teman ya, dia keluar dari rumahnya menuju ke rumah suaminya karena menikah, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ketika dia dibawa keluar dari rumahnya ya, keranda mayitnya, teman-teman, karena dia meninggal dunia, untuk dibawa ke pemakaman. Lah, kalau katanya wanita-wanita, berarti seluruh wanita yang ada di Hadramaut semuanya tanpa terkecuali, teman-teman, hanya keluar 3 kali saja seumur hidupnya. Pertanyaan saya teman-teman, apa benar faktanya seperti itu? Kita nggak berbicara keburukan wanita-wanita yang ada di Hadramaut, tapi kita soroti perkataan dari Bahar Smith. Apa benar seperti itu? Ya, wanita-wanita semuanya yang ada di Hadramaut itu hanya 3 kali keluar seumur hidup. Bayangkan seumur hidup. Berarti teman-teman ya, selain yang 3 tersebut ya, wanita-wanita yang ada di Hadramaut ya diam saja di dalam rumahnya teman-teman. Silahkan kalian cek apa benar ya seluar biasa itu wanita-wanita yang ada di sana, tanpa kita bermaksud merendahkan, sama sekali tidak teman-teman. Kemudian yang katanya tadi ada beberapa ulama-ulama yang disebutkan dari kalangan junjungannya yang masih umur 7 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab ini ya, kitab ini. Itu kita nggak heran kalau itu teman-teman. Para ulama-ulama zaman terdahulu, biografi mereka seperti Imam Syafi'i yang sudah hafal Al-Quran di umur 7 tahun, teman-teman, bahkan sudah diizinkan berfatwa kalau tidak salah pada saat
usia beliau 20 tahun. Dan anak-anak di zaman sekarang juga teman-teman ya, orang-orang yang ada di Indonesia banyak sudah yang hafal ratusan ya hadis, ribuan hadis, teman-teman. Itu nggak aneh. Yang saya soroti teman-teman cerita khurafatnya. Kemudian salah satu habibnya katanya ketika masih berusia 10 tahun diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla bisa bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini teman-teman dustanya Bahar Smith ini teman-teman. Makanya saya katakan apa iya pantas ya Bahar Smith dikatakan berilmu teman-teman oleh Pak Rizik Shihab ini, sedangkan ceritanya saja dusta teman-teman. Padahal dia sedang memberikan tausiah pernikahan, tapi masih saja selalu ada cerita khurafatnya, doktrin-doktrin sesatnya teman-teman. Berdusta lagi atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan saya, apakah Pak Rizik Shihab juga punya akidah seperti itu? Meyakini bahwa orang hidup bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga setelah Rasulullah meninggal dunia.